Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, kemarin seorang subscriber meminta saya mereview tentang kasus Luna Classic, teman-teman. Ini memang lagi rame di dunia online, terutama di komunitas kripto, tentang bagaimana eToro, sebuah platform perdagangan, ini melakukan delisting terhadap Luna Classic, teman-teman. Jadi ini otomatis membuat heboh dari komunitas Lunsi Army. Jadi para army dari Luna Classic ini heboh karena adanya kasus ini. Jadi kita akan update informasi ini dari sebuah media online yang bernama CoinGap ini. Jadi di sini kita lihat bahwa Luna Classic ini delisting, ini komunitas Terra Classic ini meminta dan menuntut klarifikasi dari CO dari TFL dan eToro, teman-teman. Jadi komunitas Terra Classic ini sedang mencari penjelasan terkait penghentian perdagangan Luna Classic di platform eToro akibat kebangkrutan dari Terraform Lab, teman-teman. Jadi CO dari Terraform Lab yang bernama Chris Amani dan eToro ini diminta untuk memberikan klarifikasi mengenai hal ini, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa untuk Luna Classic ini menghadapi resiko delisting yang lebih luas karena TFL dilaporkan mengklaim kepemilikan atas Luna Classic. Meskipun demikian, kalau kita lihat dalam laporan ini pada saat artikel ini dibuat bahwa harga dari Luna Classic ini masih mengalami kenaikan dalam 24 jam terakhir, teman-teman. Kemudian juga komunitas dari Terra Classic telah meminta CO dari Terraform Lab yang bernama Chris Amani dan eToro untuk memberikan klarifikasi tentang penghentian perdagangan Luna Classic di platform tersebut. Jadi langkah ini diambil setelah pengguna eToro mengalami kesulitan di dalam memperdagangkan Luna Classic akibat perkembangan terbaru dalam proses kebangkrutan Terraform Lab atau TFL, teman-teman. Jadi komunitas tersebut mengklaim bahwa Do Kwon dan Terraform Lab itu telah memutuskan hubungan dengan Terra Classic setelah krisis Terra Luna pada tahun 2022 yang pada akhirnya menghentikan dukungan untuk rantai desentralisasi tersebut. Jadi ini memang agak aneh, teman-teman, karena pada tahun 2022 itu sebenarnya Terraform Lab ini menyatakan bahwa mereka sudah tidak lagi akan mengurus Luna Classic, teman-teman. Kemudian juga Do Kwon juga menyatakan tidak akan lagi mengurus Terra Classic, tetapi pada saat Terraform Lab dinyatakan bangkrut, kenapa kok tiba-tiba eToro ini melakukan delisting, teman-teman? Padahal kalau kita lihat di sini kan kasusnya sebenarnya antara Luna Classic dengan Terraform Lab sudah tidak berhubungan sejak tahun 2022. Tetapi oleh eToro ini masih dianggap bahwa Luna Classic itu masih dianggap berhubungan dengan Terraform Lab. Padahal sekarang Luna Classic itu diurus oleh komunitas, teman-teman, bukan lagi oleh Terraform Lab. Kemudian kalau kita lihat di sini kekhawatiran komunitas Terra Classic tentang delisting Luna Classic ini. Jadi jaringan investasi sosial yang bernama eToro ini telah menetapkan status yang diterbitkan oleh Terraform Lab sebagai status close only. Sehingga 78.000 pemegang Luna Classic dilaporkan tidak dapat membeli Luna Classic dari eToro. Dan hal ini mengikuti perkembangan terbaru kasus kebangkrutan chapter 11 dari Terraform Lab. Jadi platform ini telah menghentikan perdagangan semua token yang diterbitkan oleh Terraform Lab karena perusahaan yang sedang bermasalah tersebut
dilaporkan mengatakan kepada eToro bahwa mereka juga memiliki Luna Classic, teman-teman. Jadi ini memang agak ribet, teman-teman. Ya, ribetnya di sini kalau komunitas menganggap bahwa Terraform Lab sudah tidak ada hubungan dengan Luna Classic karena mereka sudah lepas tanggung jawab sejak tahun 2022. Namun kalau kita lihat dari sisi eToro menganggap bahwa Terraform Lab ini masih berhubungan dengan Luna Classic gara-gara Terraform Lab menyatakan bahwa mereka juga memiliki Luna Classic, teman-teman. Jadi ini silang sengketa di antara perusahaan. Harusnya Terraform Lab sudah menyatakan melepaskan diri, teman-teman, tapi kayaknya mereka di sini malah seperti tidak bertanggung jawab ya. Jadi validator dan anggota komunitas populer seperti Vegas Morph dan Mr. Diamond Hand mengatakan bahwa rantai Terra Classic itu sudah dikelola oleh komunitas, teman-teman. Jadi ini adalah satu-satunya rantai desentralisasi setelah Terraform Lab memutuskan hubungan dengan rantai tersebut, seperti yang dikonfirmasi sebelumnya oleh Do Kwon dan TFL. Jadi infrastruktur, pembaharuan, pemeliharaan, dan lain sebagainya itu benar-benar dikelola oleh komunitas melalui voting, teman-teman. Jadi sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terraform Lab dan tidak ada hubungan lagi dengan Do Kwon sebenarnya Luna Classic ini. Tetapi kenapa kok anehnya kok eToro menganggap ada hubungan, teman-teman, sehingga pada saat Terraform Lab dinyatakan bangkrut, kemudian eToro ini malah mengambil sikap melakukan delisting karena menganggap bahwa Luna Classic masih berhubungan dengan dengan TFL, Terraform Lab. Jadi ini agak ribet memang kasusnya, teman-teman. Tapi lepas dari semua itu kita akan cek, teman-teman, untuk harga. Nah, kita lihat di sini untuk harga dari Terra Classic mengalami koreksi yang cukup lumayan, teman-teman. Mungkin karena perkembangan kasus tersebut, hari ini ada di angka 3,47% penurunannya, diperdagangkan di angka 0,00008144 US dollar per satu token Luna Classic, teman-teman. Kemudian untuk market kapitalnya hari ini berada di angka 443 juta US dollar, menempati peringkat ke 133 di Coin Market Cap. Dan dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi sebesar 19,63 juta US dollar, mengalami peningkatan sebesar 6,82%. Tapi lepas dari apapun silang sengkarut yang ada di dalam Luna Classic, Terra Lab, dan eToro, teman-teman, kita akan cek secara teknikal, teman-teman. Namun kalau saya melihat secara pribadi, saya melihat bahwa untuk Binance ini masih tetap mensupport Luna Classic, teman-teman. Cuma tidak tahu ke depannya seperti apa. Cuma untuk hari ini saya melihat untuk Binance itu masih mensupport komunitas dari Luna Classic dengan cara melakukan burning besar-besaran terhadap Lunsi, teman-teman. Namun kita lihat untuk teknikal, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi saya tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan pembelian Luna Classic pada hari ini, karena kita lihat di sini pada tanggal 7 Mei 2024 terjadi dead cross, di mana MA50 memotong MA200 ke bawah, ditambah lagi berita negatif tentang delisting eToro ini, kita khawatir harganya akan terus amblas ke bawah, teman-teman. Bagi yang sudah terlanjur membeli, tahan saja, hold saja, karena kita masih belum masuk fase bull run. Kemudian bagi yang belum membeli, saya sarankan untuk tidak membeli, teman-teman. Namun semua keputusan tergantung teman-teman, karena saya di sini bukan penasihat keuangan, jadi teman-teman silakan lakukan lakukan investigasi secara pribadi sebelum Anda memutuskan untuk menjual atau membeli Luna Classic. Oke, semoga bermanfaat update informasi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.